Oke, lanjut 3 kabar mantap hari ini datang dari kapal selam asing di Indonesia, kemudian penawaran kapal selam baru untuk Indonesia dan juga kesepakatan barter menarik antara jet tempur dan pesawat angkut militer bos. Nah, kabar pertamanya, baru-baru ini ternyata ada kapal selam asing yang berkunjung ke perairan Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Tak main-main, kapal selam ini pun berbobot 3.000 ton. 2 kali lipat dari kapal selam Nagapasa kelas kita bos. Dimana dikutip dari Viva Militer, kapal selam ini pun ternyata adalah HMS Weller SSG-75 milik Angkatan Laut Kerajaan Australia. Dimana berdasarkan siaran resmi, penerangan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhanlan 5, kapal selam berbobot 3.000 ton ini pun ternyata mulai menampakkan wujudnya sejak pada tanggal 9 September 2024 kemarin dan bersandar di Dermaga Jamrut Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dan Komandan Yon Marhanlan 5, Letkol Marinir Imam Wahyudi pun mengatakan bahwa kedatangan kapal selam berpeluru kendali alias rudal itu pun adalah dalam rangka pengembangan kerjasama hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy. Nah loh, sepertinya ada yang semakin akrab nih bos. Dan diketahui bahwa kapal selam HMS Weller SSG-75 ini pun telah bersandar selama 4 hari di Surabaya bos. Dan kemarin, tepatnya tanggal 12 September, kapal selam ini pun meninggalkan Surabaya, kembali menyelam dan lanjut pulang menuju pangkalan asalnya, yaitu menuju Pelabuhan Perth, Australia. Oke, lanjut kabar kedua. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Muhammad Ali kemarin telah mengaku ada sejumlah galangan dari Eropa hingga Asia menawarkan pilihan produk kapal selam interim untuk TNI Angkatan Laut. Dan dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kasal pun mengatakan bahwa beberapa negara sudah menawarkan. Dari Jerman dan Turki ada, kemudian dari negara Asia juga ada. Dan kemungkinan ya, negara yang menawarkan kapal selam dari Asia ini ya siapa lagi kalau bukan China Tiongkok bos. Dah, seperti yang kalian tahu, kapal selam interim ini pun dibutuhkan untuk melengkapi kekosongan armada tempur bawah laut TNI Angkatan Laut selama menunggu pembangunan 2 unit Scorpène Evolve yang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 5-7 tahun. Dan walaupun pilihan belum diputuskan, namun Kasal mengatakan bahwa pertimbangannya tentu yang kita inginkan adalah kapal selam yang bisa berada di bawah laut selama mungkin. Artinya ya, yang memiliki indiscretion rate bagus, jadi waktu pengisian baterainya di permukaan itu singkat dan memiliki kemampuan menyelam yang lama bos. Dan jika syaratnya ini mungkin kapal selam harus minimal berteknologi AIP, Air Independent Propulsion ya kan. Kalau nggak ada AIP ya nyelamnya nggak bakal lama bos. Dan beliau katakan bahwa pihaknya akan memilih produk untuk kapal selam interim yang efektif dan efisien. Nah, kemudian jika yang menawarkan adalah dari Turki, Jerman, dan China, ya kemungkinan pilihannya yang pertama dari Jerman yaitu adalah tipe 212 dan 214 atau bisa tipe 218 seperti punyanya Singapura bos. Kemudian yang dari Turki itu mungkin bisa kapal selam race class atau bisa juga tipe 209 1400. Dan lanjut dari China ada apa lagi bos kalau bukan kapal selam S26 yang katanya kalau Indonesia mau ambil itu kapal selam bakal juga dapat sepaket dengan destroyer tipe 052D. Nah, kalau menurut kalian untuk interim kita ambil yang mana nih bos? Yang paling cocok silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar selanjutnya datang dari rencana pertukaran senjata menarik antar anggota BRICS, yaitu antara India dan Brazil. Dikutip dari Airspace Review, mengutip lagi dari Bulgarian Military, 2 anggota BRICS ini pun kabarnya kini tengah mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan pertukaran senjata dan delegasi Brazil saat ini katanya tengah berada di India untuk membahas kemungkinan menarik ini bos. Di mana diperkirakan bahwa kesepakatannya adalah Brazil bakal membeli jet tempur Light Combat Aircraft Tejas jika India membeli pesawat C
C-390 Millennium buatan Brazil. Kesepakatan yang cukup menarik, bos. Dimana jika pertukaran ini terjadi, maka hal itu tidak hanya akan meningkatkan kesiapan operasional kedua negara, tetapi juga akan memperkuat posisi mereka di pasar pertahanan global. Di mana pesawat C-390 Millennium sendiri adalah pesawat angkut militer buatan perusahaan Embraer Brazil. Dan Tejas adalah jet tempur ringan buatan India. Nah, lebih dalamnya lagi, jadi pesawat C-390 Millennium ini adalah pesawat angkut canggih milik Brazil, bos. Yang memiliki kemampuan luar biasa dengan kapasitas muatan maksimum 26 ton. Bahkan kapasitasnya ini pun melampaui pesawat C-130J yang hanya 20 ton. Sehingga menjadikannya pilihan yang menarik untuk operasi logistik. Pesawat angkut militer buatan Embraer Brazil ini pun dirancang untuk misi pengangkutan udara strategis yang cepat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek atau STOL. Sehingga memungkinkannya beroperasi dari lapangan udara yang tidak siap. Dan bagi India, penggunaan C-390 akan memodernisasi armada angkutnya dan meningkatkan operasi logistik di seluruh bentang geografisnya yang beragam, bos. Kemudian sebaliknya minat Brazil terhadap jet tempur HAL Tejas India muncul dari kebutuhannya akan pesawat tempur multiperan yang ringan. Dan selaras dengan hal ini, Tejas pun memiliki avionik canggih dan sistem kendali fly-by-wire, menawarkan kemampuan manuver dan efektivitas tempur yang luar biasa. Tejas ini pun berkecepatan tertinggi Mach 1,8 dan jangkauan operasional sekitar 3.000 km dan radius tempur sekitar 550 km. Dengan menambahkan Tejas ke jajaran angkatan udaranya, Brazil pun dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan udaranya tanpa beban keuangan akibat opsi yang lebih mahal. Dan mendukung upaya ini, ternyata Menteri Pertahanan Brazil yaitu José Muccio pun turut menekankan pentingnya BRICS dalam membangun hubungan yang lebih kuat. Mantap, jos. Barter pesawat nih, bos. Jadi kalau ini terjadi, maka hubungan India dan Brazil dalam BRICS pun mungkin boleh menguat, bisa meningkat ya kan? Tapi hubungan militer dan pertahanan antara India dan China sepertinya belum bisa berubah, bos. Masih saja buruk seperti dulu memperebutkan wilayah dan sengketa lahan di dekat pegunungan Himalaya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.